Hai, berjumpa lagi dengan saya, Erlangga, di channel YouTube Erlangga Lazuardi. Kali ini kita akan belajar tentang teori kalibrasi dalam konsep Stephen. Apa sih itu teori kalibrasi? Dan apa ya manfaatnya? Langsung kita simak ya. Apa itu teori kalibrasi? Teori kalibrasi terdiri atas sejumlah teknik untuk mengembalikan mind atau pikiran ke kondisi semula sehingga pikiran menjadi fresh atau segar kembali. Jadi ini untuk merefresh pikiran ya agar segar kembali. Lalu apa manfaat teori kalibrasi? Teori ini berguna untuk menghilangkan kejenuhan, kelelahan, atau kebosanan pikiran, atau apapun kondisi negatif dalam pikiran kita, misalnya saat kita sedang bekerja atau belajar, sehingga kita bisa kembali fokus, antusias, dan semangat lagi. Pikiran berubah menjadi kondisi positif. Bagaimana teori kalibrasi? Teori kalibrasi terdiri atas sejumlah teknik. Nah, teknik kalibrasi seseorang bergantung dari tipe personality genetiknya atau PG-nya. Kita ingat kembali di Stephen, PG itu ada 9 tipe. Sehingga tiap PG hanya memiliki satu teknik kalibrasi yang efektif. Jika kita menggunakan teknik kalibrasi milik PG lain, maka pengaruhnya terhadap pikiran kita tidak signifikan. Sehingga kita cukup hanya melakukan teknik kalibrasi sesuai PG kita. 9 teknik kalibrasi. Nah, Stephen terdiri atas 9 tipe PG, dan masing-masing PG memiliki teknik kalibrasinya tersendiri. Nah, ini dia ringkasan dari 9 teknik kalibrasi dalam konsep Stephen. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah sensing introvert, disingkat SI. Teknik kalibrasinya adalah berkeringat. Berkeringat berarti menggerakkan anggota badan dan atau meregangkan otot-otot kalau perlu hingga badan mengeluarkan keringat. Contohnya, senam ringan saat istirahat sekolah atau kerja, naik tangga daripada menggunakan lift atau eskalator, senam atau nge-gym sebelum atau setelah bekerja secara berkala. Yang kedua adalah sensing extrovert, disingkat SE. Teknik kalibrasinya adalah bermain. Bermain berarti segala aktivitas yang menggembirakan atau menyenangkan dan membuat tertawa. Contohnya, ice breaking di tengah kegiatan belajar mengajar, penyampaian materi pelajaran dalam bentuk game atau permainan, dan suasana kerja yang menyenangkan. Yang ketiga adalah thinking introvert, disingkat TI. Teknik kalibrasinya adalah kembali ke alam. Kembali ke alam berarti segala aktivitas yang bersentuhan langsung dengan makhluk hidup, binatang atau tumbuhan, atau kita berada di alam bebas. Contohnya, memelihara hewan atau berkebun di rumah, bersantai di taman sambil memberi pakan ke ikan, mendaki gunung atau main ke pantai. Yang keempat adalah thinking extrovert, disingkat TE. Teknik kalibrasinya adalah wisata. Wisata berarti berpindah tempat, tidak harus jalan-jalan ke tempat yang jauh ya. Contohnya, pergi ke perpustakaan, lab, taman, kantin, dan lain-lain saat ada waktu luang, pergi ke tempat rekan kerja atau keliling kantor turun ke lapangan, mengunjungi tempat menarik yang berbeda-beda tiap akhir pekan. Yang kelima adalah intuiting introvert, disingkat II. Teknik kalibrasinya adalah tidur. Tidur berarti tidur delta atau lelap jika memungkinkan,
Jika tidak mungkin, maka tidur theta atau tidur tidak lelap atau masih mimpi selama 15 menit, sekitar 15 menit itu sudah cukup. Contohnya, setelah pulang sekolah, tidur siang terlebih dahulu, baru kemudian pergi les atau kursus di sore hari. Tidur sejenak di saat jam istirahat kerja di siang hari. Keenam adalah intuiting extrovert, disingkat IE, teknik kalibrasinya adalah menonton. Menonton berarti melihat video. Contohnya, mempelajari materi pelajaran atau pekerjaan dalam bentuk video, melihat video bisa di YouTube yang dapat memancing hasrat, ingin tahu, dan atau merangsang inspirasi dalam bekerja atau belajar. Ketujuh adalah feeling introvert, disingkat FI. Teknik kalibrasinya adalah curhat. Curhat berarti menceritakan sesuatu hal kepada orang lain dan pendengar sudah cukup dengan mendengarkan saja. Pendengar tidak perlu banyak merespon. Contohnya, anak bercerita ke kedua orang tua tentang kegiatan di sekolahnya, sharing dengan rekan kerja atau atasan tentang hambatan di pekerjaan. Kedelapan adalah feeling extrovert, disingkat FE. Teknik kalibrasinya adalah bercengkrama. Bercengkrama berarti melakukan percakapan dan interaksi antar orang, dan di sini pendengar juga dituntut untuk perlu aktif berbicara. Contohnya, mendiskusikan materi pelajaran atau pekerjaan, ngobrol dengan rekan kerja di waktu longgar, jalan dan kumpul bareng dengan rekan kerja atau bawahan. Kesembilan, terakhir adalah insting, disingkat IN. Teknik kalibrasinya adalah silaturahmi. Silaturahmi berarti menjalin hubungan dengan orang atau berinteraksi dengan orang. Contohnya, berkunjung ke rumah teman atau ke kerabat yang berbeda secara rutin, menyapa rekan kerja saat bertemu dan berkenalan dengan orang-orang baru, video call dengan sahabat lama. Lalu dari 9 teknik kalibrasi tadi, mana sih teknik kalibrasi yang cocok untuk diri kita? Nah, untuk mengetahuinya, maka kita harus tes Tiffin. Kita tidak bisa menduga atau mengiranya karena beberapa teknik kalibrasi bisa tampak berpengaruh. Padahal tetap hanya ada satu teknik kalibrasi yang berpengaruh dominan atau memiliki pengaruh yang signifikan pada diri kita. Jadi jika kita menggunakan teknik kalibrasi yang tidak tepat, maka hasilnya tidak signifikan. Hasilnya bisa diabaikan. Baik, itu saja yang bisa kita pelajari kali ini. Jangan lupa subscribe channel YouTube ini, Erlangga Lazuardi. Kalau kalian butuh informasi seputar tes Tiffin, silahkan hubungi saya melalui WhatsApp di nomor ini ya. Dan kalau kalian ada pertanyaan atau komentar, silahkan cantumkan, sampaikan di kolom komentar di YouTube. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.